Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi pada bahan pustaka. Klasifikasi merupakan salah satu bagian dari pengolahan koleksi yang ada di perpustakaan. Sama halnya dengan katalogisasi, klasifikasi juga merupakan kegiatan penting yang perlu kita lakukan di semua jenis perpustakaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari disimak dengan baik materi klasifikasi berikut ini. Kita mulai dengan definisi klasifikasi terlebih dahulu ya, agar kalian memahami sebenarnya klasifikasi itu apa sih gitu, kegiatannya seperti apa. Nah, klasifikasi perpustakaan merupakan suatu kegiatan teknis perpustakaan yang memungkinkan koleksi tertata secara sistematis dan dapat ditemukan kembali secara efektif dan efisien. Nah, jadi klasifikasi merupakan hal yang penting yang perlu kalian lakukan, dan klasifikasi sebaiknya dilakukan sebelum melakukan pengkatalogan, pendeskripsian secara ringkas koleksi suatu perpustakaan atau koleksi buku. Nah, bagaimana nanti tahapannya, bagaimana prosesnya, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Tapi yang penting klasifikasi adalah kegiatan pengolahan yang harus kita lakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan melakukan pendeskripsian atau pengkatalogisasian buku. Ketika buku itu datang, buku harus diklasifikasikan berdasarkan subjeknya. Oke, nah tujuan dari kegiatan klasifikasi yang pertama adalah dapat menentukan lokasi bahan pustaka dalam jajaran koleksi perpustakaan, sehingga ini akan memudahkan pada saat proses temu kembali informasi. Yang artinya, ketika seorang pemustaka datang berkunjung ke perpustakaan dan ingin mencari koleksi yang dibutuhkannya, ya melalui pendekatan subjek. Ya, jadi kalau misalnya pemustaka datang tuh dia hanya tahu nih saya mau carinya ilmu politik gitu ya. Saya nggak tahu judulnya apa, saya nggak tahu pengarangnya siapa, tapi saya tahu yang saya inginkan itu adalah suatu buku yang membahas tentang ilmu-ilmu politik praktis, misalnya seperti itu. Ya udah kita pergi ke online public access katalog, kemudian kita kan kata kuncinya tadi misalnya ilmu perpustakaan atau politik misalnya seperti itu kata kuncinya. Nah, nanti akan kreatif itu akan panggil beberapa koleksi rujukan yang subjeknya sesuai dengan kata kunci yang tadi ya. Nah, itu. Jadi maksudnya untuk pengklasifikasian adalah memudahkan pemustaka ini melihat apakah koleksi yang diinginkan itu dapat di perpustakaan dan kalau ada di mana letaknya, di lantai berapa, di rak bagian mana. Karena di situ akan terlihat nomor panggilnya, sehingga memudahkan kita. Ini sama halnya dengan kenapa kalian masing-masing punya nama, agar memudahkan kami, gitu kan, orang-orang lain untuk menganalisis. Oh, ini namanya si A, ini namanya si B, ini namanya si C. Nah, seperti itu. Nah, klasifikasi juga seperti itu. Yang kedua, tujuan dari klasifikasi adalah mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Jadi, koleksi yang ada di perpustakaan itu nanti dikelompokkan sesuai atau sama dengan subjeknya. Jadi ilmu politik sama ilmu politik, atau ilmu sosial dengan ilmu sosial, ilmu sains dengan ilmu sains, atau dengan scientific ya maksud saya. Kemudian misalnya ilmu sejarah, kesusastraan itu dalam satu kelompok yang sama. Jadi kalau kita mau cari tentang puisi, prosa gitu, kita jangan sampai carinya di ilmu komputer. Nah, itu. Gak akan ketemu kalian sampai berjam-jam berada di perpustakaan pun tidak, karena salah tempat. Jadi carilah sesuai dengan subjek buku tersebut. Yang ketiga, memudahkan dalam menempatkan buku baru serta untuk kepentingan penyiangan. Nah, jadi kalau misalnya namanya perpustakaan itu kan ada periode tertentu mereka melakukan pengembangan koleksi ya. Jadi ada koleksi-koleksi baru. Nah, ketika koleksi baru itu datang, kita akan melakukan klasifikasi dulu gitu. Klasifikasi dia masuk ke dalam subjek yang mana. Nanti akan ditempatkanlah itu sesuai dengan subjek yang sudah ada. Nah, penyiangan di sini seperti apa? Jadi kita bisa mengeluarkan koleksi-koleksi yang sudah tidak terpakai karena beberapa alasan ya, beberapa faktor penyertanya ya.
Nah, keluarkan buku tersebut dari rak karena sudah tidak memenuhi standar atau kriteria untuk dipertahankan lagi, kita keluarkan kemudian kita isi dengan koleksi-koleksi baru yang sudah kita klasifikasikan. Jadi, klasifikasi secara umum adalah suatu kegiatan mengelompokkan benda, ya dalam hal ini adalah koleksi buku yang memiliki beberapa ciri yang sama. Kemudian, memisahkan benda yang tidak sama. Artinya tidak boleh tadi subjek dalam satu rak itu subjeknya beda-beda. Jadi kalian mau cari, saya bilang puisi atau prosa, kalian nyarinya di ilmu komputer, ya nggak dapet. Nah, seperti itu maksudnya, oke ya. Jadi sesuai dengan subjeknya. Nah, jenis sistem klasifikasi ini ada apa aja? Yang pertama ada namanya DDC. Ya, DDC itu adalah Dewey Decimal Classification. Nah, yang dibunyikan oleh Melville Dewey. Nah, kemudian ada Universal Decimal Classification oleh Paul Outlet. Kemudian ada namanya CC juga, Common Classification dari Ranganathan. Kemudian ada jenis sistem klasifikasi dari Library of Congress Classification atau LCC. Kemudian ada namanya Brown Subject Classification, Bibliographic Classification, dan Reader International Classification. Nah, ini sebagai pengetahuan umum kalian bahwa sistem klasifikasi yang ada di dunia itu beragam. Hanya pada umumnya perpustakaan-perpustakaan umum, ya perpustakaan umum, perguruan tinggi, itu biasanya menggunakan jenis sistem klasifikasi DDC karena lebih mudah, kemudian lebih rinci, dan selalu update perihal subjek-subjek baru. Sedangkan biasanya perpustakaan-perpustakaan khusus itu menggunakan UDC, Universal Decimal Classification. Nah, tentu ada perbedaan sedikit saja tentang EDC dan UDC. Tapi cara penggunaan atau cara pengelompokannya sama. Hanya beda di kodenya saja. Oke, bagaimana kalau kita melihat pertimbangan memilih sistem klasifikasi? Ini suatu hari nanti ketika kalian menjadi pengelola perpustakaan di berbagai macam jenis perpustakaan yang ada, silakan kalian mempertimbangkan pada saat ingin apply um, sistem klasifikasi yang seperti apa yang akan saya terapkan pada perpustakaan saya. Nah, ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pastikan kalau kalian mau pakai DDC atau UDC, itu bagian harus sistematis. Artinya nanti akan mudah sekali untuk ditelusur buku A, B, C, D, F, G, H, I ini kira-kira masuk ke subjek yang mana. Jadi bagannya harus sistematis, jangan yang acak, jangan yang sembarangan gitu ya. Yang kedua adalah bagan harus bersifat universal, mencakup semua bidang ilmu pengetahuan. Nah, makanya akan sangat saya sarankan sekali menggunakannya DDC gitu, karena hampir semua subjek itu cover di dalam DDC. Berikutnya adalah bagan hendaknya luas, selalu menampung subjek-subjek baru, karena namanya pengembangan ilmu pengetahuan akan muncul itu lahir ilmu-ilmu baru atau subjek-subjek baru yang mewakilinya. Nah, jadi untuk sistem klasifikasi ini pilihlah yang update gitu ya. Nah, terhadap ilmu-ilmu baru, subjek baru. Kemudian pembagian klasifikasinya itu logis dan konsisten. Jadi bukan hari ini A, besok B, enggak. Jadi dia sudah ajak, sudah ada buku panduannya ya tentang pengklasifikasian. Berikutnya adalah bagan hendaknya dengan notasi atau kode lambang yang mudah diingat. Nah, jadi kalau misalnya kalian pergi ke suatu perpustakaan, di situ tuh sudah ada nomor-nomor klasifikasi. Jadi semua nomor yang ada di situ itu sesuai dengan bagannya. Jadi kalau kalian buku panduan DDC, kalian bisa datang ke ruang baca ya untuk ngecek buku DDC itu seperti apa. Kita punya ya di laboratorium. Nah, di situ ada buku DDC, ada 4 volume. Nah, masing-masing volume itu terlihat jelas bagannya seperti apa. Nah, dalam bagan-bagan tersebut ada notasi atau kode atau lambangnya. Sehingga itulah yang memudahkan kita untuk menganalisis buku yang dicari itu berada di mana. Nah, karena sudah disesuaikan dengan buku tersebut tentang apa. Sehingga itu ringkas dan mudah diingat.
gitu ya. Kemudian memiliki indeks untuk memudahkan penggunaan bagan. Jadi kalau kalian itu ingin melakukan pengklasifikasian secara cepat, nah, kalian bisa buka volume keempat itu ada namanya indeks. Di bagian indeks itu seperti sudah teksnya, sudah gampangnya subjek A itu nomor kelasnya berapa. Nah, jadi cara cepat untuk menemukan kata kunci yang kita cari berdasarkan subjeknya itu masuk dalam kelas berapa, seperti itu. Yang terakhir adalah ada lembaga yang mengawasi pengembangan skema klasifikasi tersebut, ya. Nah, itu. Jadi di DC itu ada lembaganya, ada organisasi yang menaunginya sehingga dalam perkembangan keilmuan subjek baru itu akan terus diupdate. Ini adalah salah satu contoh klasifikasi dalam sistem DBC. Ya. Jadi kalau kalian pergi ke perpustakaan itu kan di masing-masing rak itu di bagian depan rak itu ada nomor kelas sebenarnya. Dari kelas 00 sampai dengan kelas 900. Nah, apakah ini berubah nomor klasifikasinya? Tentu tidak. Jadi sudah harus wajib kalian hafalkan kelas 00 itu tentang ilmu komputer, informasi, dan karya umum. Yang kalau kelas 100 itu filsafat dan psikologi. Jadi kalau dapat buku-buku baru tentang psikologi, berarti dia akan masuk ke dalam kelas 100. Ya. Kemudian ada kelas 200, 300, sampai dengan kelas 900. Nah, saya rasa ini cukup clear. Jadi kalau nanti ada lebih spesifik lagi dari subjek tersebut, itu kita tinggal buka misalnya kelas 300. Kelas 300 nanti ada tuh rinciannya lagi. Ini ilmu sosial yang seperti apa sih yang dimaksud? Nah, seperti itu. Makanya pada punggung buku itu nomor klasifikasi maksimum adalah angka setelah koma atau setelah itu menunjukkan spesifikasi subjek subjek buku berdasarkan klasifikasinya. Nah, jadi dari kelas utama kita masuk ke subkelas yang tadi saya katakan dia semakin detail eh, nomor kelasnya berarti semakin dalam mengeksplor subjeknya tentang apa sih gitu. Ilmu sosial tapi yang dibahas itu tentang komunikasi. Oh, berarti 380 nih. Nah, kemudian kita masukin lagi. Oh, arahnya komunikasi mana? Oh, komunikasi pendidikan misalnya seperti itu. Jadi dia akan semakin spesifik. Gitu ya. Saya rasa ini cukup jelas. Nah, terus ini maksudnya apa nih? Ada 371. Kemudian ada 1.11 sampai 1.9. Nah, ini ya menunjukkan spesifikasi subjek pada buku tersebut. Ya, kita bisa di bagian cover depan, di bagian judul, kita bisa di bagian daftar isi gitu ya. Garis besar dari buku tersebut itu bahasnya tentang apa sih? Kemudian kita spesifikkan lagi, kita baca dulu dengan baik gitu ya, setengah buku atau menyeluruh, dan situ kita akan tahu, oh misalnya, ini bukunya tentang ilmu sosial yang membahas tentang pendidikan, tetapi lebih pada metode, bagaimana metode mengajar dan belajar di sekolah dasar. Berarti nomor subjek atau nomor kelas klasifikasi pada buku tersebut adalah 371.3. Gitu. Jadi spesifiknya begitu ya, 371.3. Nah, sekarang bagaimana menentukan nomor kelas? Ini ada cara langkah untuk menentukan nomor kelas, seperti yang saya contohkan tadi. Yang pertama, melalui indeks relatif. Kalian bisa cari di buku nomor 4 volume 4 itu, di situ adalah indeks relatifnya. Tentukan terlebih dahulu subjek bukunya, kemudian cari tajuk subjek tersebut dalam indeks relatif. Ini cara cepatnya. Teliti merinci tajuk tersebut untuk mendapatkan aspek yang dibahas pada buku. Dan yang terakhir, setelah menemukan aspek yang tepat, klik pada bagan lengkap untuk memberikan nomor kelas yang tepat. Hmm. Yang kedua, kalian juga bisa nih langsung pada bagian klasifikasinya. Temukan dulu subjek dan aspek pada buku, kemudian tentukan kelas utamanya sesuai analisis subjek tadi. Jadi kalau misalnya kalian menganalisis suatu buku itu misalnya masuk ke dalam ilmu sosial, maka carilah di kelas 300. Nah, dari 300 itu kita lihat lagi subjek utama kelasnya gitu ya. Nah, di situ akan semakin spesifik nanti. Jadi tentukan divisinya, teliti seksi dan subseksinya, kemudian periksa setiap petunjuk atau instruksi atau catat dalam bagian klasifikasinya.
Yang ketiga, pahami dengan baik instruksi yang ada pada setiap volume buku edisi. Di bagian awal itu sudah ada instruksi bagaimana cara penggunaannya, detail ada di dalam buku tersebut. Nah, sangat-sangat disarankan bagi para kataloger. Kataloger adalah sebutan buat kalian yang melakukan pengkatalogan itu nanti. Nah, buat para kataloger ini silahkan kalian buka dulu instruksi di buku pedoman di bagian awal-awal itu ada bagaimana cara penggunaan isinya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pahami instruksinya dengan baik agar lancar dalam menentukan nomor kelas. Nah, yang pertama adalah tajuk dapat terdiri dari satu kata, satu ungkapan, atau bahkan dua kata atau ungkapan dan tiga kata ataupun lebih. Nanti dipindahkan dengan tanda koma, gitu ya. Kemudian catatan tajuk lain yang mungkin bahas hal yang sama dari disiplin lain. Makanya biasanya ada refer atau lihat juga. Biasanya seperti itu. Itu untuk menunjukkan subjeknya berhubungan ya. Jadi kita harus bijak dalam menganalisis buku tersebut masuk ke dalam subjek yang mana. Jangan sampai salah menempatkan subjek. Oke, em, ini ada tugas kelompok yang perlu kalian lakukan. Nanti silakan buat kelompok aja ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok nanti menentukan nomor kelas yang harus disertai dengan alasan atau analisis mengenai subjek yang ada pada setiap judul buku tersebut dengan jelas sehingga dapat memutuskan bahwa nomor kelas yang dipilih oleh kelompok sudah tepat. Jadi saya punya 5 judul buku di sini. Silahkan kalian kira-kira dianalisis masuk ke kelompok nomor kelas yang mana. Sangat saya sarankan kalian pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tentang pengolahan buku. Ya, biasanya buku tentang pengolahan buku ini terdiri dari katalogisasi dan klasifikasi. Di situ nanti ada detailnya, nomor klasifikasi seperti apa. Nah, cari nih, kira-kira buku tentang kamus koperasi itu masuk nomor kelas berapa. Jadi yang saya tanyakan adalah dari 5 judul koleksi ini, masing-masing itu nomor kelasnya berapa, nomor klasifikasinya berapa. Nah, kemudian berikan alasan atau berikan analisis kalian mengapa kamus koperasi misalnya masuk ke kelas 331-8. Nah, kenapa dia masuk ke dalam itu? Misalnya ya, contoh aja itu. Kemudian misalnya buku tentang wayang sebagai karya sastra dan kesenian. Oh, ini masuk kelas 920. Misalnya seperti itu. Kalian harus menjelaskan alasan mengapa kalian menempatkan buku-buku tersebut pada nomor kelas yang kalian jawab. Gitu ya. Nah, kapan pengumpulannya? Pengumpulannya 1 minggu dari sekarang. Ya, jadi kalian punya banyak waktu untuk pergi ke perpustakaan, memahami bagaimana proses pengklasifikasian, dan silahkan kerjakan tugas kelompok ini. Oke, kalian kan satu kelas ada 29 orang ya, jadi silahkan dibagi, mungkin ada kelompok yang lebih, ada kelompok yang kurang dari 4, tapi jangan terlalu jauh. Misalnya satu kelompok 3 orang, oke, satu kelompok 5 orang, oke. Tapi itu untuk yang limit aja, tapi tetap ikutin satu kelompok 4 orang, itu idealnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat belajar. Jangan lupa banyak membaca buku, dan jika ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan nanti. Ya, bisa kita diskusikan bagian mana yang kalian tidak paham, silakan hubungi saya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.